kelihatan nggak ya? Nah, kayak gini nih. Ini baju wisuda kan, tapi dalamnya itu dia pakai kayak hanfu, namanya hanfu ya, baju-baju zaman dulu itu rambutnya dibuat kayak gini, terus buat kayak gini. Lagi hits banget, ngetren banget, semuanya wisudaan pakai kayak gini. Kayak fairy gitu. Kayak gini. Jadi emang kelihatan banget orang-orangnya tuh bangga sama budayanya. Hmm, Suka banget. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman tertarik bisa dicek-cek di Towin. Nah, banyak banget itu. Keren-keren. Oke, balik lagi ke sini. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo. 没有老师。Kata. Kemudian kita ke nih Liao Puci. Liao Puci itu hebat artinya teman-teman. Misalkan nih, Lausu dengar teman-teman ngomong Mandarinnya bagus, wah nih kan Liao Puci. Misalkan nih Navi, Jetro, Jane belajar Mandarinnya sekitar 2 tahunan ya. Tapi misalkan Mandarinnya udah oke banget, udah sampai HSK 3 gitu kan. Ngomongnya udah lancar, Lausu bisa bilang, wah ni men hen liao puci. Jadi ini termasuk kata sifat juga. Jadi dia bisa ditambahkan hen liao puci gitu. Misalkan lagi Nafi ternyata dia bisa 4 atau 5 bahasa. Oh, langsung bisa, wah Nafi hen liao puci. Sangat hebat. Jetro misalkan ada pertandingan anggar terus menang, langsung bisa mujinya, wah ini hen liao puci gitu. Jane misalkan yang lagi kuliah terus semuanya straight A, dapat A semua, langsung bisa bilang, wah Jane ni hen liao puci gitu. Itu pakai liao pucinya. Terus pau itu tipis. Kita ambil contoh misalkan kita lagi banyak pikiran, stres gitu ya, terus rambutnya rontok gitu. Jadi tipis sekarang rambutnya. Kita bisa bilang, 我头发很薄. 我头发很薄, rambutku sangat tipis sekarang gitu. 我现在的头发, rambutku sekarang 很薄 gitu. Apalagi yang pao, kita lihat bawahnya dia ada kata liaozi. Bahan untuk baju sebenarnya Lausha sering nyebutnya itu bukan cuma liaozi tapi langsung pu liao. Kalau kain itu Lausha biasa nyebutnya tuh pu liao gitu. Jadi baju ini ceke ifu de pu liao, bahan baju ini ceke ifu de pu liao hen pao. Baju ini sangat tipis kayak gitu. Kain baju ini sangat tipis, hen pao gitu. 总是 itu selalu, 我总是 aku selalu 不迟到 nggak telat. 我总是 apalagi 我总是很积极 sangat rajin. 我总是很努力 selalu 很努力 nuli itu kerja keras. Nuli kerja keras. Kerja keras. Jadi misalkan ngomongnya kayak tadi, 我总是 aku selalu 很努力, aku selalunya tuh sangat bekerja keras gitu. Selalu bekerja keras. Penggunaan kata 总是. Kemudian 手表 itu jam tangan itu ya maksudnya. Kalau jam di dinding bukan. Kalau jam di dinding apa ya? Lupa saya. Piao juga kak. Piao. Cong tuh ya. Kalau cong piao, betul. Cong piao. Kalau naocong itu lebih ke alarm. Jadi naocong itu jam waker itu. Naocong. Kalau saya bilang jam waker, teman-teman tahu ya jam waker ya. Kring 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 gitu. Atau kalau jam dinding itu cong piao. Seperti itu untuk jam. Kalau show piao, show-nya itu kan tangan ya, itu jam tangan kayak gitu. Nah, ini cukup diperhatikan kalau teman-teman misalkan punya kenalan, kerabat atau bos yang dari Cina, orang Taiwan, itu kalau mau kasih hadiah jangan kasih jam tangan ya teman-teman. Itu apa namanya, minsnya itu kurang baik bagi mereka di sini, karena artinya tuh kayak teman-teman ngasih tahu mereka apa sisa hidup mereka gitu loh soal jam tuh kayak gitu, jadi agak kurang sopan untuk ngasih hadiah jam tangan. Tapi kita biasanya sering ya kalau terutama untuk cowok ngasih hadiah jam tangan ya. Tapi
kalau di sini kalau punya temen orang Cina, orang Taiwan gitu, itu agak diperhatikan untuk jangan ngasih apa namanya jam. Karena kalau ngasih tahu jam atau waktu itu kayak ngasih tahu dia sisa waktu hidupmu kayak gitu-gitu. Terus Payung juga apalagi ya, Lausun. gimana? Payung juga ya, Lausun. Ya, payung juga. Yusan, karena kata san itu artinya lari. Nah, jadi kayak misalkan ada mitosnya itu kalau dikasih payung itu habis itu dia apa lari gitu loh dari hidup kita gitu, kayak gitu. Terus buku juga kalau teman-teman misalkan punya rekan bisnis gitu, kalau hubungannya bisnis itu jangan kasih buku, karena buku itu Mandarinnya shu itu juga artinya kalah gitu, kalah atau rugi. Jadi mereka tuh sering kayak gitu apa menghindari hal-hal yang punya padanan bunyi, mereka suka kayak gitu. Kayak misalkan itu kenapa kalau pas lagi apa namanya tahun baruan lagi Imlek kenapa harus makan ikan, karena ikan itu Mandarinnya yu. Yu itu juga terdengar seperti artinya keberuntungan atau kebahagiaan. Makanya mereka ada sebutannya tuh nian nian you yu. Nian 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 itu tahun ya, gini, nian 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 yo yu. Nian yu itu punya ya, yu itu selalu ada kelebihan, selalu ada keberuntungan. Nah kata yu yang ini di nada dua sama juga dengan yu ikan nada dua. Jadi harapannya dengan kita waktu tahun baruan makan ikan, harapannya tiap tahun nanti ada kelebihan, ada keberuntungan kayak gitu. Jadi mereka sering cukup suka atau cukup notice itu untuk kata-kata yang punya apa yang terdengar mirip. Keberuntungan, kelebihan sama seperti ikan. Terus tadi Lausha bilang apa namanya san itu lari atau kabur. Bisa juga san artinya payung gitu, sama-sama san. Terus tadi apa lagi, shu buku, ipen shu teman-teman udah belajar tuh, shu sama shunya kalah. Shunya kalah, mana shunya kalah, se. Oke. Nah, sama itu juga kenapa katanya mitosnya nggak ada lantai 4, karena 4 itu apa, se. Tapi terus kalau meninggal itu Mandarinnya se, nada tiga. Sama-sama se, makanya mereka nggak suka angka 4 gitu. Terus ada lagi angka 8. Teman-teman tahu nggak kalau orang Cina tuh suka angka 8? Karena kata itu mirip sama fa 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 cai kongsi fa cai, fa nya itu keberuntungan juga. Plus kayak gitu. Jadi asalnya mereka punya mitos-mitos gitu, biasanya dari situ awalnya, dari persamaan bunyi. Oke, untuk ke-13 kosakata tambahan ini teman-teman ada yang ditanyakan? Iya, kalau Meo kita lihat ke bawah untuk kita review kemarin karena materinya banyak ya, takutnya teman-teman lupa. Intinya di bagian ini teman-teman, selain kosakata yang sudah kita pelajari untuk teman-teman baca, kalau bisa hafal malah lebih baik ya. Ada beberapa hal-hal penting tata bahasa yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, kemarin kita belajar soal 怎么说呢. 怎么说呢, ini dia dipakai ketika kita misalkan sulit untuk menjelaskan atau kita lupakan sesuatu. Misalkan kemarin kamu kenapa nggak masuk kelas gitu, alasannya misalkan banyak ya, cukup complicated. Nah terus teman-teman bisa bilang cemesuana, gimana ya ngomongnya gitu. Atau situasi lain, teman-teman mau menjelaskan sesuatu tapi agak sungkan nih gitu kan. Terus bisa ngomong juga awalnya, gimana ya ngomongnya, sebenarnya gini ya, kayak gitu. Jadi cemeswo itu artinya bagaimana ya mengatakannya, gimana ya ngomongnya gitu. Bisa juga dibuat kayak pertanyaan gini, ada satu kata misalkan buku hanyu cemeswo ne, Mandarin gimana ngomongnya, kayak gitu. Kalau buku hanyu 怎么说 sesu tak
seperti itu. Atau apalagi kita udah pernah belajar lagi ya, misalkan uang Mandarinnya ngomongnya gimana. Uang Hanyu 怎么说 钱, nah, bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, itu soal haishi. Haishi itu kalau sebelumnya kita belajarnya haishi itu still gitu ya, tapi di sini kita belajar bahwa haishi itu menunjukkan perbandingan antara dua hal atau dua benda. Teman-teman bisa baca lagi di sini. Ke Shanghai atau ke Xi'an? Haishi去Xi'an pak. Ke Xi'an kayak gitu. Jadi kalau di konteks ini dia nggak ada artinya, cuma dia buat menekankan bahwa pilihannya adalah ke Xi'an. Ambil contoh misalkan, Lausha lagi bingung nih cara ngerjain suatu hal gitu. Abis itu sama Jen Lausha dikasih satu cara dan ternyata caranya tuh benar, bagus gitu. Terus Lausha bilang, oh, 还是 Jen 聪明. 聪明tuh pintar. Jadi 还是 Jen 聪明. Maksudnya apa? Tidak secara secara tersurat Lausha bilang, tidak secara lugas Lausha ngomong membandingkan antara Lausha dengan Jane, tapi dengan Lausha bilang hai shi Jane Chongming, maksudnya adalah oh Jane lebih pintar dari Lausha kayak gitu. Nah, oh idemu lebih bagus Jane dari Lausha, hai shi Jane Chongming kayak gitu. Jadi kayak secara tersirat dia ada makna perbandingan antara dua benda atau dua hal seperti itu. Itu untuk yang haishi ya. Kemudian yang ketiga, cecinian, beberapa tahun ini, dia untuk kurun waktu di bawah 10 tahun. Kemudian kata cile, dia diletakkan setelah adjektif. Nah, kalau mau diletakkannya di depan adjektif bisa, tapi nggak pakai le. Ambil contoh. Yang ini dia piaoliang. Teman-teman ingat nggak piaoliang sesama? Cantik. Cantik. Tuh, piaoliang cantik. Jadi Lausha bisa bilang kalau misalkan ada satu baju cantik banget, cantik pol. Nah, Lausha bisa bilang piaoliang jile. Atau bisa juga bilang ji piaoliang. Jadi kalau mau pakai le, dia diletakkannya di belakang kata sifatnya. Kalau nggak pakai le, dia bisa diletakkan di depan kata sifatnya. Kayak ini juga kaosing. Nah, masih ingat di level 1 kita belajar renshi ni hen kaosing, yang itu. Nah, senang. Jadi kita bisa bilang kaosing ji le, bisa bilang ji kaosing. Seperti itu. Kue artinya mahal. Kue ji le, mahal banget, mahal pol. Nah, bisa juga bilangnya ji kue. Nianjing ji le, muda banget, atau ji nianjing. Tapi biasanya untuk kata ci yang di depan terus diikuti adjektif, biasanya dia itu untuk untuk bahasa buku, bahasa formal kayak gitu. Kalau untuk bahasa ngomong, bahasa lisan, biasanya pakainya ci le. Piaoliang ci le, kaosing ci le kayak gitu. Itu untuk kata ci le ya. Kemudian hao ji le, nah itu juga maksudnya adjektifnya dia pakai hao, bagus banget. Dia terlalu ada beda dengan yang atas. Itu ya. Nah, ini levelnya nih, pu hao, pu tai hao, pu cuo, feicang hao, sama hao ji le. Jadi ji le ini dia tuh udah paling atas, paling pol gitu ya. Oke. Kemudian, nah di bagian tata bahasanya, ini teman-teman masih inget ya. A, B, B, singrongzi. A, B, B, adjektif. Dia dibanding aku pintar, dia dibanding aku besar, dia dibanding aku kecil, kayak gitu. Kata sifatnya. Ini untuk yang positif, kalimat positif. Kalimat negatifnya, masih inget nggak? P-nya diganti apa, teman-teman? Meiyo, feicang hao. Dia tidak setinggi aku, dia tidak sebesar aku, gitu. Jadi untuk mau bikin struktur kalimat seperti ini, apa yang diperlukan? Teman-teman punya hafalan istilahnya ya, kosakata kata sifat yang banyak. Nah, jadi kita bisa buat variasi kalimat yang banyak kayak gitu. Oke. Kemudian, ini dia bentuk negatifnya, dia pakai meiyo. Tidak se gitu. Kemudian ada bentuk lain, biasanya ditambah keterangan di belakangnya. Misalkan aku lebih tinggi dari dia. Lebih tinggi berapa? Di sini ditambah keterangannya. 5 cm misalkan.
Saya sama adik saya lebih besar, lebih tua. Saya lebih tua dari adik saya. Berapa tahun? Nah, ditambah di belakang seperti itu. Kayak ini. 他比弟弟大2岁。他比弟弟大2岁。Dia lebih besar, lebih tua dari titinya. Berapa? Berapa tahun? 2岁，非常好。Berapa 2岁 大家？ 2. 很好。Nah, aku lebih tua dari dia, lebih tua dari adiknya. Nah, 2 tahun. Seperti itu. Oke. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, lo sebantu untuk nge-review kemarin-kemarin. 有问题吗？ 没有老师。 Meyo, kalau Meyo sekarang kita mau coba kerjakan yang di bawah ini. Kita mau kerjakan bareng-bareng. Pertama lo akan tuliskan pinningnya ya. Leng, ini tuh leng. Apa sih leng? Dingin. Dingin. Tuh. Kata itior di sini tuh sedikit. Leng itior berarti sedikit dingin. Nah, ini tuh kayak yang di atas sebelah sini nih, yang barusan dibahas, yaitu kata perbandingan A, P, B, kata sifat ditambah keterangannya. Sedikitkah, banyakkah, kayak gitu. Kemudian, di sini ada kue, tuo kue, hen kue, apa tuh kue? Mahal. Mahalnya sedikit apa banyak? Tuo, berarti apa? Mahal banyak atau mahal banget. Kemudian shen di sini itu dia bisa berarti dalam, bisa berarti juga gelap. Jadi kalau misalkan ngomongin lautan ya, misalkan lautan yang dalam kita juga bisa bilangnya shen. Warnanya lebih gelap, kita juga bisa pakai shen gitu. Shen itior. Nanti kita lihat dia punya konteksnya apa untuk bisa kita terjemahkan dengan tepat. Apakah dia dalam, apakah dia gelap gitu. Cao di sini cao shang hao, pagi atau lebih awal. Cao de tuo, jauh lebih awal. Kemudian kau, masih ingat ya, kau tinggi santu. Kau santu. Tu di sini dia itu derajat. Berarti ngomongin apa ini kalau pakai ada tu, ada derajat-derajatnya ya. Nanti kita lihat. Kau tetuo, jauh lebih tinggi kau. Terus ta liang sui, dia lebih besar atau lebih tua berapa? Liang sui. Kemudian kuai te tuo, kuai cepet, te tuo cepet banget, lebih cepet banget. Oke. Itu pilihan-pilihannya. Lalu sekarang pininin dia punya pertanyaan. Beijing bi women nor titik titik titik. 我姐姐比我titik titik titik. 每天早上她都比我起的apa-apa-apa. Ci di sini dari kata bangun, ci chuang, bangun tidur. Nah, kemudian 她比我跑的 something something something. Pao di sini dia artinya lari. Terus 这件羽绒服, masih ingat 羽绒服, baju dingin ya, baju salju, baju musim dingin yang dia tebel itu. Karena kata yu di depan ini, ingat yu mau ciu nggak teman-teman? Yu mau ciu, olahraga itu loh. Yu mau ciu, masih ingat nggak? Apa yu mau ciu? Bulu tangkis. Nah, jadi sama-sama depannya ada kata yu ini, hanse ini. Nah, ini tuh artinya tuh bulu unggas, teman-teman. Nah, karena bulu tangkis yu mau ciu, dia yu kan dia bolanya shuttlecocknya kan dia pakai bulu angsa ya, bulu unggas ya. Nah, yurongfu, yu-nya ini bulu unggas karena biasanya dia baju dingin pun dia dalamnya yang dulu-dulu tuh ada yang dia pakai bulu unggas, bukan dakron ya. Kalau sekarang tuh kebanyakan di sini dakron. Gitu. Nah, makanya namanya yurongfu. 这件羽绒服比那件 jian karena dia baju, maka kata satuannya pakai jian. Titik titik titik. Nah, yang ini 这件颜色warna, 比那件 titik titik titik. 颜色 di sini warna. Nah, jadi dia bisa pakai apa tuh? Terus 明天上海的
ciwen temperatur, Beijing titik titik titik. Ciwen temperatur. Oke. Kemudian terakhir, Jingtian de ciwen. Nah, temperatur juga, Bi Zuotian titik titik titik. Masih sama ini temperatur. Hao, Laushe kasih waktu 5 menit cukup teman-teman? Oke, Ma? 可以吗？5分钟。老师， Oke, 5分钟 5分钟. Silahkan dikerjakan. Anjir, ada 1 jam. So I'm saving all my love for you.
好了吗？大家好了吗？写好了吗？大家？Sudahkah？ Sudah, Nafi？ sudah 老师。Jetro 呢？好了吗？kemana Jetro? Jetro 好了吗？ Oke, kita coba dulu ya sambil kita tunggu Jetro ya. Oke, nomor 1. Nafi boleh baca dulu, habis itu jawabannya. Ini pininnya. 北京比我们哪儿 Kayaknya salah, tapi aku jawabnya Lengitiar. 可以ya, 可以, boleh. Betul. Jadi maksudnya adalah Beijing dibandingkan tempat kita di sana, 我们那儿 kita di sana lebih dingin sedikit. Lengitiar, 可以, 对. Oke. Kemudian nomor 2, Jetro boleh dibaca? 我姐姐比我大2岁。大2岁可以. Jadi ceceku dibanding sama aku lebih tua 2 tahun. 可以, 对, 很好. Balik nomor 3, Nafi. 每天早上打抖比我记得早得多。好. Jauh lebih awal. Bangunnya jauh lebih awal. 很好, 对, 可以. 第四, Jetro. 他比我跑得快得多。非常好, 快得多. Dibandingkan saya, dia larinya jauh lebih cepat. 很好. 第5, Nafi. 间羽绒服比那天贵得多。非常好, 贵得多. Jauh lebih mahal. Jadi apa namanya, irongfu ini dibandingkan yang itu, najian, jauh lebih mahal. Oke, tiliuk Jetro. 这件的颜色比那件深一点儿。对，很好，深一点儿. Tadi Lose bilang shen itu dia bisa dalam, bisa juga lebih gelap. Jadi di sini ngomongin warna, tuh. Jadi dia pakai shen一点儿, sedikit lebih gelap. 很好. Tici Nafi. 明天上海的气温比北京高3度. 可以, boleh. 高3度 lebih tinggi. Di temperaturnya Shanghai besok itu dibandingkan Beijing lebih tinggi 3 derajat gitu. Oke, 很好, 可以. Tipa Jetro. 今天的气温比昨天冷一点儿。冷一点儿也可以. 冷一点儿. Boleh, secara tata bahasa nggak salah. 很好. Tapi kalau misalkan leng itiarnya sudah dipakai, masih tinggal yang nggak dipakai, berarti pakai yang mana, Jetro? 高得多。高得多可以. 对. 高得多. Jadi secara tata bahasa benar juga karena ngomongin siwen. Oh, 对不起, 老师错了. Temperatur itu ngomongin soal suhu. Jadi dia kau sama ti, tinggi sama rendah. Kalau leng itu dia ngomonginnya itu tianqi, cuaca. Tianqi 很冷, tianqi 很热, kayak gitu. 对, 老师错了. Jadi untuk yang ini dia bisanya kalau ngomongin siwen itu bisanya antara kita mau pakai kau santu atau kau tetuo, dibolak-balik dua-duanya sama aja bisa. Misalkan maksudnya langsung gini, 明天上海的气温比北京高得多, betul. 今天的
ciwen bi zuotian gao san tu, boleh. Jadi 7 sama 8 jawabannya dibolak-balik boleh. Sorry. Lo baru ingat kalau ciwen temperatur itu soal suhu. Suhunya tinggi atau rendah. Kalau untuk dingin apa itu dia pakainya tianqi. Misalkan kita ngomong 北京比我们那儿的天气冷一点儿，冷得多，热一点儿，热得多， kayak gitu. Seperti itu. Oke, Heng Hao. Ada yang ditanyakan di sini teman-teman? Fesang Hao, tahu tuh semuanya betul, Fesang Hao. Oke. Kita lihat lagi. Itu udah hampir selesai ya. Udah bisa dibilang selesai. Sisanya teman-teman kalau mau kerjakan bisa dikerjakan sendiri. Nanti bisa kirim ke Laushe kalau minta tolong Laushe untuk cek ya. Oke. Kemudian kita mau coba percakapan ini sedikit. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebentar Laushe akan pininin. Laushe pilih dulu ya. Bentar. Ini sama satu lagi deh. Ini langsung. Cukup. Oke, teman-teman bisa lihat dulu di sini pertanyaannya. Beijing, Dongtian, masih ingat nggak? Dongtian itu apa? Dongtian. Betul. Winter, betul. Zui leng, zui itu paling. Zui leng shi ling xia, ling itu 0, xia itu di bawah. Berarti apa tuh maksudnya? Minus, Fesang Hao. Jadi Beijing Dongtian, winternya Beijing paling dingin itu berapa? Ling xia 10 度. Pertanyaannya, nimen guojia itu negara, de dongtian, nimen guojia de dongtian, 等一下，最冷，老师ganti pertanyaannya kayak gini, 最冷是多少度？多少 masih ingat nggak? 多少是什么？ Berapa? Tuh derajat. Langsung mau tanya ini, teman-teman bisa difikirkan jawabannya. Beijing Dongtian zui leng shi berapa? 零下14 度. Pertanyaan Laushe, 你们国家的冬天最冷是多少度? Laushe nanti dikasih tahu. Atau bukan 你们国家, 你们城市, kotanya teman-teman, kota tempat tinggalnya teman-teman. 你们城市 atau kota. Gimana Jetro? Zui itu apa Laushe? Paling. Nih, Laushe tulis di sini ya. Zui. Paling. Oke. Kemudian yang nomor 2, ni cu tinggal ya. Cu de chengshi. Dongxi. Dongxi itu barang. Bi Zhongguo de. Pianyi ma? Pianyi itu apa? Masih ingat nggak? Pianyi itu sama? Murah, 很好. Ni住的城市, kota tempatnya kalian tinggal. Dongxi maksudnya barang di kota tempat kalian tinggal. Bi Zhongguo de pianyi ma? Nanti dijawab, Laushe kasih tahu ya. Terakhir, ai de hua 1分钟. 分钟 masih ingat nggak? Menit. 1分钟 berarti 1 menit. Neng xie bisa tulis 18 hanzi. 1 menit 18 hanzi. Ni xie de bi ta kuai ma? Ni xie, kamu nulisnya bi ta dibandingkan dia, apakah lebih cepat? Kuai ma? Kalau misalkan mau bilang saya dibanding dia, nulis hanzinya lebih cepat. Gimana ngomongnya? Saya dibanding dia atau saya tidak secepat dia nulisnya. Teman-teman bisa difikirkan gimana cara jawabnya. Pakai pi. Aku dibanding dia atau aku tidak sebanding dengan dia. Yang nomor 5 itu ya. Oke, 1, 2 sama 5. Oke. 3. Laushe mau tanya. Kalau yang nomor 2 tadi berarti tanyaannya itu yang paling murah apa nih Laushe? Cuma tanya ini aja, pianyi ma apakah murah, cuma gitu aja. Nanti jawabnya bisa barang di negaraku atau barang di kota tempat tinggalku ini ya. Dibandingkan Zhongguo apa, misalkan mahal berarti tinggal ditambah adjektifnya kayak gitu-gitu ya. Jadi nomor 2 dan 3 itu
ngejawabnya pakai pi ya teman-teman. Pakai pi. Kalau yang satu nggak usah, cuma langsung dikasih tahu aja tuh satu. Oke? Oke. 3分钟 3 menit. 3分钟大家准备一下，大家 prepare 准备，大家准备一下。Oke, 好了吗？ Sudahkah? Bisa dicoba? Bisa kita coba? 可以，老师。好了吗？ Atau 没有？ Sudah. Oke. Yang pertama,老师 tanya Nafi dulu. Nafi, 北京冬天最冷是零下14度。 Beijing musim dinginnya paling dingin dia -14. Nah, 你们国家你的国家 atau 你的城市冬天最冷是多少度？我们城市的冬天最冷是13度。13度。Oh, oke, 13 derajat ya. Oh, 好的。 Ya. Nah, Jetro呢，很好， cara jawabnya 很好啊， diulang dari awal. Nah, Jetro呢，你的城市的冬天最冷是多少度？我城市最冷是19度。19度。哦，好的，好的，很好。第二，老师问Nafi，你住的城市东西比中国的便宜吗？我住的城市东西比中国很便宜。很好，比中国很便宜啊。那Jetro呢？你住的城市东西比中国的便宜吗？我住的城市东西比中国不太便宜。不太便宜。哦，好的好的， tidak terlalu mahal kalau tempatnya Nafi， 很便宜。好，非常好啊。最后 terakhir 第五 Nafi， 爱德华1分钟能写18个汉字。1分钟能写18个汉字。你写的比他快吗？ Kalau negatif berarti pakainya pu ya, langsung. 没有。 Oh, 没有。我写的比 Oh, kata meyo-nya ini berarti nanti kata pi-nya diganti meyo berarti kalau Nafi mau pakai apa bentuk negatifnya. Boleh diulangi? 你写 不是你 jadinya 的没有快。 meyo siapa? 他快。对，很好。Jadi subjek A dan subjek B 非常好。对，我写的没有他快啊。Jadi Nafi merasa nulisnya nggak lebih cepat dari Aitahwa. Nafi seperti itu jawabannya. Nah, Jetro呢？你写的比爱德华快吗？我写的比他不太慢。gimana 不太慢？我写的比他太慢。不太慢，kayaknya kurang kurang tepat Jetro.
Aku nulisnya dibanding dia tidak terlalu pelan. Kayaknya lebih enak langsung dikasih man aja. 我写的比他慢 kayak gitu. 可以吗？可以老师。Kayak 不太慢。agak jarang langsung dengar seperti itu. Tuh, 可以啊。jadi sama saja kalau Nafi tadi pakai versi negatifnya 我写的没有他快 kalau Jitro 我写的比他慢atau 不是不太慢有点儿masih ingat nggak di level 1 kata yotiar itu artinya agak, tapi untuk sesuatu yang bagi kita itu negatif atau bikin kita kurang nyaman, kurang puas, itu ngomongnya yotiar. Kayak misalkan itu pas di materi makanan, makanan ini agak asin jadi yotiar sien, kita ngomongnya yotiar agak tuh kalau Jitro mau pakai kata agak, kita nggak pakai putai, pakai yotiar, karena agak lambat dari sisi kita kan, kita agak kurang nyaman, agak kurang bagus kan gitu. Jadi kita pakai 有点儿，对对对，可以可以。我写的比他有点儿慢，itu lebih tepat pakai 有点儿。很好。Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? 有问题吗？没有老师。好的，kalau 没有teman-teman, ini kita udah sampai di bab paling akhir, di bab 7. Dia punya teksnya ini banyak sekali. Ini ada kosakata dan tata bahasanya. Dan sudah tidak ada hanse ini teman-teman ya. Tidak ada hanse, tidak ada pinin. Jadi Lausha nggak kasih PR untuk pertemuan selanjutnya. Teman-teman bisa pininin dia punya ini teks yang pertama. Kalau kita keburu, pertemuan selanjutnya kita bahas dia punya shengse, habis itu masuk ke teksnya kayak gitu. Kalau kita kan ini teman-teman masih ada 10 pertemuan lagi yang ketiga, harapannya seperti di level 1 bisa selesai di 30 kali pertemuan. Kalau nanti ada sisanya, maka kita akan belajar sedikit soal HSK 2. Kemarin bisa dibilang teman-teman aman ya untuk HSK 1, langsung ngerasa teman-teman bisa ngikutin. Nah, jadi harapannya juga kalau ini materinya kekejar selesai, nggak sampai 10 pertemuan, kita coba HSK 2 untuk lihat teman-teman bisa nggak untuk level 2-nya untuk HSK 2. 2 tahun loh teman-teman kira-kira ya belajarnya, 2 tahun dan udah mau menuju ke HSK 2. Fesanghao melihat bahwa teman-teman belajarnya online, belajar di Indonesia. Kan di luar dari kelas kita kayaknya sangat jarang ya teman-teman untuk pakai bahasa Mandarinnya ya enggak. Jadi progresnya juga luar biasa. Oke. Honghao Taca, selamat terus belajar. Oke, kita tinggal sedikit lagi selesai di level 2. Lausha, ya? kemarin aku udah ke itu kantor yang buat ngurusin HSK itu. Itu ternyata ujiannya itu bulan Maret. Ujian lagi itu bulan Oktober atau September gitu. Memang Jogja biasanya cuma setahun 2 kali, Jetro. Jetro mau ikut yang akhir tahun? Iya langsung. Oke. Masih ikut ada yang waktu. HSK 1 dulu. Mau yang HSK 1 dulu. Gak mau langsung yang 2. Nanti dulu langsung. Oke, nanti kita lihat deh ya. Kan ini baru bulan 5. Karena itu ujiannya bulan-bulan Oktober kan. Kalau misalkan masih kekejar nanti kita coba HSK 2, kita cek. Kalau misalkan Jetro ternyata bisa ngikutin untuk yang HSK 2, Lausi sih lebih prefer Jetro untuk coba yang HSK 2 gitu. Terlalu mudah kalau saya rasa buat Jetro kalau HSK 1 ya. Terus Lausi kalau misalnya mau ngambil kuliah di Cina itu kan kemarin yang waktu ikut Zoom meeting itu kan itu ada yang kayak nyantumin nilai HSKK itu wajib nggak sih Lausha? HSKK itu? Kalau HSKK itu kalau sekarang itu setahu Lausha, kalau misalkan kamu HSK 5-6 itu sudah harus wajib satu paket ambil HSKK. Jadi kayak biayanya yang dibayar itu sudah termasuk HSKK. Tapi kalau misalkan untuk Jetro yang mau S1 di Cina, sepengetahuan Lausha dulu itu HSK 3 saja sudah oke. HSK 3 sama HSKK yang intermediate. Tapi sebentar nanti Lausu coba tanyakan ya informasinya, apakah kalau untuk HSK 3 itu juga mandatory, wajib harus HSKK gitu. Karena kalau kayak misalkan kamu mau apply kamu mau coba yang Confucius atau yang pemerintah atau yang government?
Gak tahu sih Lausha, nanti lihat dulu. Oh, soalnya ada beberapa yang dia HSK aja udah nggak apa-apa Jitro. Ada juga yang dia memang harus HSK dan HSKK gitu. Kalau Lausha itu ngambilnya apa? Konfusius apa yang? Kalau S1-nya Lause kemarin saya di yang beasiswa keturunan. Habis itu nanti ini yang mau S2 Lause ambil yang itu pemerintah Cina. Nah, kalau yang pemerintah Cina itu kalau untuk S2 kan memang harus HSK 5 dan HSKK. Nah, kalau itu Lause bisa pastikan. Karena kemarin Lause sudah coba. Di formnya memang ditanya nilai HSK dan kalau yang di websitenya Chinese government itu dia nggak ditanya HSKK. Tapi kalau yang di web kampusnya itu dia ditanya karena sistem apply itu beda-beda ya. Kalau yang Lause pakai itu saya lewat jalur kampus. Jadi saya daftarnya 2 kali gitu. Lausha berarti kalau misalnya kita keterima beasiswa itu udah sepaket sama asrama ya Lausha? Kalau yang beasiswa pemerintah Cina iya. Jadi kayak kamu mungkin cuma bayar atau prepare uangnya itu untuk medical check up ya, medical check up di Indonesia, karena waktu apply itu kita perlu melampirkan medical check up. Kalau misalkan keterima nanti pas kesini sudah sampai di sini harus medical lagi, sama bayar visa waktu di Indonesia untuk masuk ke sini. Terus enggak, visa itu nanti diganti sama resident permit itu juga bayar lagi, sama tiket pesawat itu aja. Sisanya kamu punya insurance, kamu punya uang makan, uang asrama itu semuanya udah ditanggung gitu. Kalau yang beasiswa Konfusius ya itu kan cuma buat belajar bahasa. Jadi kayak misalkan Jane atau Navi mau ambil cuti sekolah gitu ya, atau cuti kerja 1 semester belajar Mandarin aja di sini, itu bisa pakai Confucius Institute beasiswanya. Itu juga include apa namanya tempat tinggal sama uang makan gitu. Gitu. Oke, 好的，老师，谢谢。Bukaci. Kalau ada apa bisa tanya-tanya kalau tertarik untuk beasiswanya ya. Oke. Halo ，OK， teman-teman, kelas kita hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Xie大家，大家拜拜，再见。谢谢老师，谢谢老师，不客气，再见。再见。再见。